Baik teman-teman media yang saya hormati, selamat siang. Hari ini KPK dan Kejaksaan Agung melakukan pertemuan terkait kegiatan koordinasi supervisi secara khusus terkait dengan penanganan perkara LPEI. Kemudian nanti secara lebih detail bagaimana penanganan ataupun pelimpahan perkara tersebut. Di sini sudah hadir bersama kita. Yang pertama dari PLT Direktur Korsup Wilayah 2, Pak Imam Turmudi. Kemudian Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Bapak Kuntadi. Kemudian Bapak Abdul Kohar, yang juga nanti akan menjadi Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Kemudian Direktur Penyidikan KPK, Bapak Asep Guntur. Kemudian di sini juga sudah ada Bapak Bimo, Direktur Penuntutan KPK. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada Bapak Imam Turmudi untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan koordinasi supervisinya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Selamat siang rekan-rekan pers sekalian. Jadi kegiatan hari ini adalah koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi LPI yang ditangani oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Karena ada penanganan perkara yang sama antara KPK dengan Kejaksaan Agung, maka sesuai dengan kewenangan KPK kita melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Dan kemudian hasil koordinasi itu disepakati bahwa adanya penanganan perkara yang sama antara KPK dengan Kejaksaan Agung, sehingga penanganan perkara di kemudian supaya tidak terjadi tumpang tindih di Kejaksaan Agung dilimpahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti. Nah, hari ini kita sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama dan sudah dilakukan pelimpahan dan serah terima penanganan perkara. Namun secara detail teknis terhadap penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung maupun oleh KPK tentu nanti akan dijelaskan secara detail oleh Dirdik KPK maupun Dirdik dari Kejaksaan Agung. Kami mewakili Kedeputian Koordinasi dan Supervisi hanya memfasilitasi, mengkoordinasikan dalam proses penanganan perkara antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Imam tadi, bahwa Kejaksaan Agung pada hari ini telah menyerahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan LPEI kepada KPK. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bukti sinergitas antara Kejaksaan dengan KPK sebagai sesama aparat penegak hukum dalam rangka untuk percepatan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara, hingga perkara itu tidak terhambat oleh adanya kegiatan yang sama antar lembaga. Kegiatan penyidikan LPEI ini oleh Kejaksaan pada dasarnya telah kita lakukan sekitar tahun 2021, di mana pada saat itu telah kita tangani dan kita selesaikan dari 2 PT yang ada, dan para tersangka telah diputus terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap. Nah, di dalam penanganan perkara tersebut, di dalam perjalanannya, sekitar pada tanggal 18 Maret, kita menerima laporan dari Kementerian Keuangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan LPEI dengan menyebut 4 perusahaan. Setelah kita dalami, ternyata di dalam perjalanannya KPK telah melakukan juga penanganan penyidikan tindak pidana yang bersangkutan. Hanya cakupannya lebih luas.
setelah kita pelajari dan setelah kita koordinasikan dengan intens, karena kita hanya menyangkut 4 perusahaan dan KPK lebih luas, maka kita sepakati untuk efisiensi penanganannya, pada akhirnya pada hari ini kita sepakati untuk lebih lanjut ditangani oleh KPK. Ya. Dan kami sangat mendukung segala langkah-langkah hukum kami yang telah kita lakukan sebelumnya, termasuk dokumen-dokumen yang telah kami dapatkan, semuanya akan kita serahkan, dan dalam proses penanganannya kita akan mensupport penuh KPK, komunikasi akan tetap kita laksanakan. Di samping itu kami juga, selain 4 yang kami tangani, juga ada beberapa perusahaan yang juga sedang kami tangani yang belum ada irisan dengan KPK. Kami belum mengatakan tidak ada ya. Dalam perjalanannya nanti akan kita evaluasi terus. Apabila tetap ada irisan ya kita akan konsisten untuk memberikan dukungan, dan apa yang telah kita sepakati hari ini tetap akan kita laksanakan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekalian, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Pada kesempatan pagi sampai siang hari ini, tadi seperti setelah dijelaskan oleh Pak Direktur Penyidikan dari Kejaksaan Agung maupun oleh Pak Direktur dari Korsub, bahwa kami sudah melaksanakan koordinasi, serta ini adalah bukti sinergisitas antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Ini bukan pertama kali ya rekan-rekan, ini sudah berlangsung beberapa kali dan sejak lama sebetulnya kami melakukan koordinasi. Nah, untuk pagi hari ini kami berkoordinasi terkait dengan penanganan perkara LPEI. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Direktur, bahwa kami secara bersama-sama menangani perkara LPEI, di mana ada 4 debitur yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, juga termasuk dari debitur-debitur yang ditangani oleh kami. Karena ada tadi keluasan penanganan dan lain-lainnya, kemudian kami berdiskusi dalam penanganannya. Nah, tentunya kami sepakati bahwa untuk penanganan perkaranya saat ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi tentunya ke depan dan mulai hari ini untuk penanganan perkara ini kami juga terus berkoordinasi dengan rekan-rekan di Kejaksaan Agung. Tadi kami sudah sepakati untuk masing-masing menunjuk PIC, baik dari KPK, penyidik KPK maupun dari penyidik di Kejaksaan Agung, karena tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, masih ada beberapa debitur juga yang masing-masing tidak termasuk lingkup yang ditangani oleh KPK dan sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Di mana ke depan kita juga perkembangannya kita tidak tahu nih. Kalau nanti ternyata ada irisan lagi, ya nanti kami akan berkoordinasi dan kita bisa akan selesaikan. Intinya adalah penanganan perkara ini bisa berjalan lebih efektif dan efisien karena tidak ada lagi tumpang tindih. Dan ini membuktikan bahwa sinergisitas antara KPK dengan Kejaksaan Agung memang berjalan dengan sangat baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka mungkin 3 pertanyaan kita spesifik terkait dengan penanganan perkara ataupun pelimpahan perkara LPEI. Mas Niam. Izin Pak, saya Niam dari kompas.com. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail ya gitu, menyangkut apa saja sih yang diserahkan ke KPK gitu. Apakah meliputi misal ada bukti, bukan bukti apa, perhitungan kerugian negara sementara gitu dan sebagainya. Kemudian kepada Pak Dirdik, Pak Asep, informasi yang sudah disampaikan kan ada 7 tersangka LPI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya direktur eksekutifnya. Nah, dengan adanya penambahan ini, apakah berarti tersangkanya juga akan bertambah dan nilai kerugian negaranya juga akan bertambah? Terima kasih.
Terima kasih. Terkait dengan apa saja yang diserahkan, tentunya beberapa BAP yang telah kita buat, perlu kami sampaikan bahwa dalam proses penyidikan telah kami periksa sekitar 39 orang saksi, di mana beberapa saksi telah menyampaikan beberapa fakta yang pastinya itu akan sangat mendukung pembuktian dan akan mempercepat proses penyelesaian di KPK nanti. Itu kami serahkan beberapa dokumen pendukung, termasuk juga dokumen yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan kepada kami, juga kami serahkan ke KPK untuk sebagai bahan informasi. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Niam. Terkait dengan penetapan tersangka sebetulnya belum waktunya disampaikan, tapi insya Allah dengan apa yang diserahkan kepada kami, tentunya juga ini kan debiturnya kan bertambah, nanti kami akan melakukan penelitian secara bersama-sama dengan pihak penyidik dari Kejaksaan Agung, dan tentunya ke depan akan kita tetapkan untuk siapa yang harus bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sementara. Yang penanganan dari kepolisian kami tidak tahu ya, belum ada komunikasi kami. Tapi pasti di antara kami, kepolisian, kejaksaan, KPK pasti ada sinergitas, ya. Pasti akan berusaha untuk menyelesaikan penanganan perkara secara efisien dan efektif, menghindari tumpang tindih, ya. Itu dapat kami pastikan. Tetapi apakah pihak kepolisian ada penanganan kami tidak tahu. Kemudian terkait dengan penanganan perkara kami, karena itu sifatnya pengembangan, tentunya masih sangat dini, ya, masih penyidikan awal terkait dengan pengembangan penanganan perkara yang pada tahun 2021 kami telah selesaikan. Ya. Jadi belum bisa kami sampaikan di sini. Ya, terima kasih. Baik, saya kira cukup pertanyaan Mas Niam, Mas Yogi sudah mewakili pertanyaan teman-teman semua. Jadi sinergi antara KPK dan Kejaksaan melalui fungsi koordinasi dan supervisi, dengan harapan supaya penanganan perkara ini kemudian nanti bisa berjalan secara efektif, efisien, dan tentunya penegakan hukum juga bisa memberikan aset recovery yang optimal. Kami juga mengajak teman-teman media, masyarakat untuk terus mengikuti dan memantau proses penegakan hukum ini. Kami tutup untuk doorstop siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.